Hadirin hadirat yang berbahagia, kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tuan guru kita, ulama kita, syekh kita yang berasal seperti yang disampaikan oleh tuan guru tadi dari jauh, dari Pulau Jawa, yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan oleh-oleh yang akan disampaikan tuan guru kita nanti. Dan sebelumnya, sebelum kita serahkan colongnya kepada narasumber, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang pengajian kita ini sebagai mungkin masukan bagi narasumber kita nanti, terutama sekali dalam memberikan kajian-kajiannya kepada kita semua. Sejarah singkat pengajian Majelis Taklim Al-Ittihad ini awalnya adalah pengajian perdana atau diskusi pertama. Narasumber tunggal pada saat itu adalah tuan guru kita Haji Muhammad Hafiz Yazid, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal tahun 1430 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 18 Oktober tahun 2009. Dengan topik pertama kali itu adalah sekitar Ramadan di rumah Bapak Dr. Haji Musa Satari SPM di Jalan Offset Baru nomor 8, lebih kurang 50 meter dari masjid kita ini, sebelah kiri kita ini. Kemudian pada saat itu jamaah hanya sekitar 15 jamaah. Nah, itu bayangkan. Dari berapa ustadz di sekitar kita ini ditambah dokter dari SMEC, Sumatera Center. Yang saat itu namanya masih SMEC, belum Sumatera Hostel. Kemudian sebelum pengajian ya, sebagai catatan itu diberikan dulu makan nasi kotak Garuda. Makanya makin lama pengajian makin ramai, penuh rumah Pak Dokter pada saat itu. Itulah sejarah singkatnya. Kemudian itu sampai pengajian pertama sampai pengajian yang ke-11. Melihat jamaah semakin membludak, makanya dipindahkan ke Masjid Nur Khadijah ini. Pada diskusi yang ke-12 di masjid kita ini. Sampai saat ini pengajian kita sudah berada pada diskusi atau pengajian yang 196 kalinya. Jadi sudah berusia sekitar lebih kurang 5 tahun. Dan mulai dapat diakses di internet youtube.com pencarian Majelis Taklim Al-Ittihad Medan, mulai pengajian yang ke-110 sampai saat ini. Jadi ada 2 kali tidak di syuting karena mungkin ada kesibukan teknisi kita. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa narasumber tetap kita di pengajian ini, yang pertama tuan guru kita Kiai Haji Oka Mas'ud, ya, posisi kiri kami paling ujung. Kemudian yang kedua tuan guru kita Kiai Haji Hafiz Yazid, sebelah kanan kami yang tidak asing kita lagi. Kemudian narasumber tetap yang ketiga Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid MA. Kemudian yang keempat Dr. Haji Ardiansah MA. Plus ustadz-ustadz muda alumni dari Timur Tengah yang tidak diragukan lagi tentang bobot keilmuannya. Dan saat ini setiap pengajian malam Ahad yang awalnya dulu malam Senin, karena malam Senin malam kerja, dipindahkan jadi malam Ahad sampai sekarang. Lebih kurang diikuti oleh 500 jamaah dalam setiap pengajiannya. Mulai dari Ba'da Isya sampai jam 11, kadang sampai jam 11.30. Kemudian narasumber dari luar kota Medan atau dalam negeri pernah duduk di pengajian kita ini, Syekh Nuruddin Al-Banjari dari Bogor. Kemudian Dr. Kiai Haji Ahmad Imyati Badruzzaman MA dari Jawa Barat, Karawang. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Sarwani Zuri dari Balikpapan atau Kalimantan Timur. Kemudian dari luar negeri pernah kita undang kemari. Yang pertama Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, ulama besar dunia. Kemudian Dr. Rajab Bib sekitar beberapa waktu yang lalu. Kemudian rencana kita bahwa akhir bulan Februari nanti kita akan mendatangkan narasumber dari Malaysia. Jadi inilah sejarah singkat dari pengajian kita ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama sekali supaya pengajian kita ini semakin ke depan, semakin maju dan semakin jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin hadirat yang berbahagia, setelah narasumber yang pertama tadi kita dengarkan, maka untuk selanjutnya adalah narasumber yang kedua yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan, yakni tuan guru kita Profesor Dr. Habib Muhammad Baharun. Ini cendekiawan Sunni, pakar tentang Syiah.
Nah, ini jadi selalu perbincangan masalah Syiah di tengah-tengah masyarakat kita, di kalangan masyarakat kita saat ini, yang kadang-kadang ini membuat generasi kita bisa goyah ya, tanpa ada fondasi yang kuat. Jadi malam ini kita coba kupas tuntas masalah Syiah. Ini adalah ahlinya, Tuan Guru yang sengaja kita undang. Jadi kita berikan waktu nanti kepada narasumber yang kedua lebih kurang 30 menit, artinya supaya nanti lebih banyak kita diskusi atau tanya jawab ya. Kemudian nanti yang ketiga adalah di samping kami Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli sebagai Dewan Pakar Asyiro Aswaja, yang kata panitia pakar sawah. Saya awalnya sawah ini apakah alumni dari pertanian Ustaz ini apa enggak? Saya tahu juga rupanya sawah itu Salafi dan Wahabi. Ini juga sering jadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi untuk selanjutnya kita persilakan kepada Tuan Guru kita, mari sama-sama kita dengarkan ya, kita simak penjelasan dari Tuan Guru kita. Dan Tuan Guru kita ini adalah lahir di Bangil, Jawa Timur 21 Oktober tahun 1954. Kemudian Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli lahir di Jereng Barat, Gugun, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Jadi Tuan Guru kita malam ini sama-sama berasal dari Jawa Timur. Sebelumnya kita undang dari Jawa dan Jawa Barat. Nah, ini Jawa Timur. Saya tinggal di Bandung. Oh ya, tinggalnya di Bandung tapi lahirnya di Jawa Timur ya. Nah, ya. Jadi sekarang tinggal di Bandung. Nah, jadi alhamdulillah kita bisa bertemu langsung, bertatap muka dan berdiskusi. Silakan nanti dengan catatan sampaikanlah pertanyaan, nggak usah banyak-banyak, cukup satu per orang. Satu per orang, insya Allah nanti akan diberikan jawaban oleh Syekh atau Tuan Guru kita malam ini. Dan untuk selanjutnya kita serahkan celong ini kepada Tuan Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tunaffatu niyyatut thayyibat wa bi 'aunihi tatanazzalul barakatu war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat nabiyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-bararatil thiqat wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratul ulama al-a'izza wa jami'il ikhwan al-muhtaramin, yang terhormat Tuan Guru Mas'ud, yang terhormat Tuan Guru Hafidz Yazid, yang terhormat Tuan Guru Moderator, yang terhormat akhina fillah Gus Idrus Ramli, dan para ulama lainnya yang terhormat. Saya mohon izin, di tengah-tengah majelis ilmu seperti ini seringkali menggunakan nomenklatur yang terhormat, karena para ulama, para penuntut ilmu itu sudah terhormat di sisi Allah walaupun tidak dihormati oleh manusia. Berbeda kalau saya misalnya berbicara di hadapan orang-orang kantoran atau di Pemda atau apa, saya menggunakan istilah yang saya hormati, biarkan secara subjektif saya yang menghormati. Kalau di majelis seperti ini saya menggunakan terhormat secara objektif, karena dalam kenyataannya orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Argumentasinya sangat kuat di dalam Al-Qur'an. Wa shadaqallahu al-azim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oleh karena itu, saya dan mungkin juga para khotib yang lain sebaiknya di majelis-majelis ilmu ini menggunakan kata terhormat. Saya merasa bangga dan tersanjung bisa hadir di majelis yang cukup besar. Sebelum saya memasuki majelis Al-Ittihad ini, sudah terlihat nuansa ketulusan di sini.
berbeda dengan saya masuk ke majelis-majelis lainnya. Barangkali inilah kelebihan pengajian-pengajian tasawuf seperti yang terakhir, walaupun saya datang terakhir tadi, saya dengar cipratan ilmu tentang ma'rifah yang disampaikan oleh Tuan Guru. Dan ini pengajian-pengajian seperti ini sudah langka sekarang ini. Sekarang saya ingin mengatakan ketulusan ini sekarang ini menjadi barang langka di sini. Sehingga karena satu hal ini, ketulusan, masalah bangsa menjadi semakin karut marut. Sehingga muncullah seorang sosok yang polos, kelihatan tulus, tidak begitu pinter, jadi simbol sekarang ini, yaitu fenomena Jokowi. Jadi bukan karena munculnya Jokowi ini, bukan karena Jokowi ini ganteng seperti aktor. Ya mohon maaf ya, siapapun tahu wajahnya ya pas-pasan gitu, biasa. Kepintarannya juga gitu, tidak pernah orang menyebut-nyebut gelarnya atau latar belakang pendidikannya. Juga prestasinya tidak bagus-bagus amat sebagai wali kota di Solo. Tapi mengapa tiba-tiba seolah-olah Tuhan itu mengirim orang untuk mengambil ibrah dari seorang yang namanya Jokowi alias Joko Widodo? Karena ini menjadi simbol kepolosan, ketulusan. Ini kerja tasawuf sebenarnya. Kerja tasawuf artinya para ulama harus memberikan pencerahan-pencerahan spiritual yang memadai sehingga bagaimana umat ini bisa bangkit kembali dengan ketulusan dalam keadaan yang tinggi. Dan ketulusan itu kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran seperti ini. Tadi dimulai dengan ma'rifat dan lain sebagainya, bagaimana kita mengenal Allah dan lain sebagainya. Ini pengajian-pengajian yang sangat mahal, pengajian seperti ini. Sehingga itulah akhirnya ada Jokowi efek, istilah sekarang fenomena ini. Karena apa? Karena masyarakat ini mungkin sudah muak dengan kesombongan, muak dengan keangkuhan, muak dengan kepura-puraan, muak dengan dusta. Apalagi timbulnya berbagai macam persoalan bangsa, korupsi dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sudah muak, muncul seorang yang jadi simbol kepolosan. Ya ini akhirnya jadi idola. Mestinya yang jadi idola itu para kiai. Tapi kiainya sudah banyak terjun ke politik, sehingga trust kepercayaan kepada kiai, para ajengan, para asatidz sudah menurun drastis. Karena masyarakat sudah nggak bisa percaya lagi pada kiai-kiai yang pro politik sana, pro politik sini. Apalagi yang butuh loncat sana, loncat sini. Jadi inilah persoalan yang saya kira perlu menjadi perhatian kita. Dan ini saya sangat tersanjung bisa hadir di majelis ini, majelis ilmu yang luar biasa ini menurut saya. Kemudian fenomena akhir-akhir ini kita ditandai dengan munculnya berbagai macam aliran sekarang ini. Jadi persoalan-persoalan keagamaan. Sebetulnya masalah kita, masalah keumatan ini ada dua hal yang pokok. Yang pertama adalah masalah aspek keagamaan, yaitu timbulnya perpecahan umat Islam yang dahsyat luar biasa. Sehingga akibat perpecahan khususnya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, maka aliran sesat di mana-mana menari-nari di atas perpecahan Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi seringkali kita menuding mengapa aliran sesat itu merajalela dan marak di mana-mana. Tapi sesekali kita muhasabah, justru timbulnya beragam aliran-aliran sesat itu tidak terlepas dari perpecahan yang terjadi di tengah umat Islam itu sendiri, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, menurut saya, ukhuwah itu harus dimulai dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah ukhuwah dimulai dari Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada lagi ormas Islam satu dengan egoismenya melakukan intervensi ke ormas lainnya. Insya Allah segala urusan yang menyangkut masalah akidah seperti berhadapan dengan aliran sesat, kita aman-aman saja. Memang di satu sisi, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang terhormat, di zaman Pak Harto, umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini untuk sementara dengan tanda petik nyaman, terlindungi. Bukan karena Pak Harto waktu itu sangat sayang dengan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini, tapi di zaman Pak Harto ada sistem keamanan yang diterapkan untuk stabilitas keamanan atau stabilitas nasional, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh Kopkamtib di pusat, kemudian Laksusda di mana-mana. Sehingga bukan berarti di zaman Pak Harto itu tidak ada aliran-aliran sesat. Banyak aliran-aliran sesat.
Ahmadiyah sudah lebih dari 100 tahun di Indonesia katanya. Kemudian Syiah juga konon sudah ada sejak zaman Belanda. Kemudian aliran-aliran sesat lainnya, apakah itu yang import dari luar maupun yang khusus made in Indonesia, juga sudah ada. Tapi mereka itu tiara, tidak berani. Begitu muncul langsung pasang dada, unjuk gigi, walaupun giginya kuning, dilibas oleh pemerintahan Orde Baru ketika itu. Kenapa? Pak Harto tidak menginginkan adanya aliran-aliran sesat yang mengancam mainstream arus utama umat Islam. Jadi ini pendekatan regresif memang ketika itu. Namun saudara-saudara sekalian yang terhormat, pada tahun 1998 ketika dicanangkan reformasi yang seringkali dipelesetkan oleh masyarakat di Jakarta, repotnasi, bukan reformasi, repotnasi. Ketika dicanangkan dan Indonesia sudah menandatangani International Human Rights, menandatangani HAM, sejak itu kemudian seperti bangkit dari kuburnya masing-masing. Aliran-aliran bermunculan di mana-mana, baik yang import dari Timur Tengah maupun yang made in Indonesia. Sampai-sampai orang mengatakan jangankan aliran sesat, pada saat ini orang bikin agama baru diizinkan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan memang sudah terbukti, ada orang menghilang 40 hari, pulang ke rumah rambutnya panjang, matanya mendidih kemerah-merahan, lalu dikatakan saya nabi, orang pun percaya. Kemudian ada lagi katanya berlama-lama di Mekah, dan ketika berada di Masjidil Haram katanya dia didatangi oleh malaikat Jibril, dia perempuan, didatangi malaikat Jibril. Kemudian dia mengatakan malaikat Jibril sudah ada pada diri saya. Siapa dia? Tidak, bukan dia siapa? Tidak, Lia Edan itu. Bukan Lia Edan itu. Mana ada orang bisa mengadu itu? Dia yakin bahwa malaikat Jibril itu perempuan, makanya masuk ke dalam dirinya. Kemudian anaknya dikatakan sebagai titisan daripada Nabi Isa yang akan lahir kembali dan sekaligus merangkap sebagai Imam Mahdinya sekali. Dan orang pun percaya. Kenapa? Masyarakat kita ini masyarakat yang permisif, gampang percaya. Di satu sisi kita gagal memberikan pendidikan keimanan dan akidah yang memadai kepada masyarakat. Sehingga buktinya apa? Masyarakat begitu gampang menerima ajaran-ajaran sesat seperti itu. Tetapi di Jakarta orangnya antisipatif dan mudah-mudahan di Medan ini juga seperti itu. Langsung ketika melihat praktek keagamaan yang dilaksanakan oleh Lia Edan tadi itu, yang pakai baju ihram anggotanya, kemudian di atasnya ada seperti anten parabola yang bergerak-gerak. Tidak, ini penistaan terhadap agama. Langsung dia lapor ke Kapolda. Kebetulan saya di Jakarta, saya membaca koran dan masuk headline penangkapan Lia Edan itu. Judulnya sangat menarik di dalam surat kabar itu. Malaikat Jibril telah berhasil ditangkap Kapolda. Saya heran itu. Malaikat Jibril kok bisa ditangkap Kapolda dengan cara apa ini? Dan ini pembodohan terhadap masyarakat. Jadi ada yang percaya seperti itu. Nah, muncul lagi yang import, ada Ahmadiyah, ada Syiah, kemudian ada Wahabiyah, yang semua itu berpotensi untuk memecah belah umat Islam. Nah, saya secara khusus tadi diminta oleh Tuan Guru Moderator bahwa saya berbicara tentang Syiah. Ini Syiah ancaman. Syiah ini bukan saja ancaman akidah, tapi sekarang sudah ancaman negara. Buktinya Pak, revolusi Iran, itu Khomeini sudah mengatakan sanusaddirut Taurah ilal Kharij. Kami akan ekspor revolusi ini ke negara-negara Islam, ke negara-negara tetangga, negara Arab. Sehingga sejak itu tidak pernah ada hubungan yang harmonis antara Iran dengan negara-negara Arab. Dia memang punya ambisi seperti itu. Dan revolusi itu merupakan hadiah dari Amerika, karena Amerika tidak mempunyai kepentingan lagi dengan Syah Iran, maka Syah Iran digulingkan dengan tangan-tangan orang-orang yang bisa dibayar melalui Ayatullah Abul Qasim Kashani yang meninggal. Kemudian penerusnya itu adalah Khomeini yang kelahiran dari India itu. Yang itulah akhirnya lahirnya revolusi yang sebetulnya ini bukan sekali-kali revolusi Islam, tapi revolusi antar Syiah, yaitu pertarungan antara kubu Akhbariyah dengan Usuliyah yang dimenangkan oleh Usuliyah. Akhbariyah pro Syah Reza,
Usuliyah menggulingkan Reza Pahlavi karena si Reza Pahlavi termasuk Akbari atau Akbariyah. Jadi ini revolusi bukan revolusi Islam. Islam mana yang diwakili oleh Syiah? Islam yang mana? Kalau bukan Syiahnya itu sendiri yang diwakili. Dan itu kemudian akhirnya ketika Iran punya negara, langsung babak kedua perang antara Iran dan Irak yang berakhir dengan skandal yang memalukan. Ternyata yang gembar-gembor selama itu anti-Amerika, ternyata muncullah skandal kontra atau Iran kontra, yaitu pembelian senjata dengan Amerika yang juga melibatkan Israel. Sehingga ketika upaya damai dilakukan, Khomeini bilang apa? Khomeini bilang lebih baik saya minum racun daripada berdamai dengan Iran. Babak berikutnya, saudara-saudara sekalian, Amerika tidak menghendaki Saddam Hussein. Akhirnya diambil cara bekerja sama dengan orang-orang Syiah yang ada di Irak. Dan benar terjadi bahwa Saddam Hussein dapat dijatuhkan. Amerika masuk melalui jasa orang-orang Syiah di Irak. Amerika masuk ke sana dan berhasil menjatuhkan rejim Saddam Hussein sehingga menggantung Saddam Hussein. Apa hadiah bagi Syiah? Yang ketika itu menjadi pemerintahan darurat di Irak, memberikan hadiah pemerintahan itu kepada Syiah dengan tujuan supaya orang-orang Syiah itu bisa menekan Sunni. Dan orang-orang kita baru tahu sekarang bahwa orang-orang Amerika tidak menghendaki Arab itu bersatu. Mereka menghendaki orang-orang Arab itu terpecah belah sehingga tidak membuat suatu blok yang menandingi kepentingan Barat. Jadi ini konstelasi internasional seperti itu. Bagaimana hegemoni Amerika yang memainkan geopolitik yang ada di Timur Tengah itu dengan cara dia membesarkan Iran. Dan saya dapat kabar tadi dari Profesor Aslim Sihotan yang kebetulan datang dari di majelisnya siapa tadi? Mustafa. Dia mengatakan bahwa Obama mengatakan jangan coba-coba negara yang ada di dunia ini main-main dengan Iran. Kami akan menyerang. Nah, ini semakin nyata kerjasama orang-orang Iran dengan ekspor revolusi dan Syiahnya itu untuk mengutasi negara-negara Islam lain. Beberapa waktu yang lalu saya ke Malaysia. Secara tidak sengaja saya membawa koran Sunday Star. Setelah saya baca, PAS, Partai Islam di Malaysia, di situ disebutkan dalam berita bersumpah akan membersihkan sampai ke akar-akarnya orang-orang Syiah yang ada di PAS. Tercatat sekarang ada 185.000 orang Syiah di Malaysia. Jadi orang-orang Malaysia sekarang sedang kerepotan menghadapi Syiah. Kenapa? Karena memang dibiarkan. M. Nasir, mantan Perdana Menteri Indonesia, mengatakan kalau masalah Syiah ini tidak diselesaikan dengan baik akan menjadi bom waktu di Indonesia. Dan itu terjadi di Libanon. Di Libanon itu dulu mayoritas memang Kristen. Kalau presidennya Kristen, Perdana Menteri itu mesti Sunni. Dan ketua parlemen biasanya Syiah. Sekarang berbalik, Sunni tidak punya jatah apa-apa di parlemen. Karena apa? Karena dominasi Syiah yang diberi angin oleh orang-orang Kristen di Libanon sekarang sudah berkuasa dengan Partai Hizbullah. Padahal golongan Hizbullah ini pernah berkhianat ketika tahun 1982 dua kampung Sunni yaitu Shabra dan Shatila dilululantakkan oleh Israel. Mereka diam saja. Apa mereka itu tidak main mata dengan Israel? Mengapa itu didiamkan? Yang jadi korban adalah dua kampung habis, dua desa habis. Yang isinya dua desa itu adalah kaum Sunni. Belum lagi kita di perbatasan Pakistan. Di sana kita menyaksikan, terutama di kota Quetta, apabila Syiah itu sudah banyak, sudah langsung bunuh-membunuh seperti itu. Apalagi mayoritas, hampir seimbang saja seperti di perbatasan antara Iran dan Pakistan itu sudah terjadi pemboman. Hari ini masjid Sunni dibom, besok Sunni membalas lagi dibom masjid mereka. Terus itu akan terjadi, siklus terus akan terjadi. Apalagi kalau sudah besar di Indonesia. Jadi ini masalah serius. Oleh karena itu pemerintah sudah mendeteksi ini semua. Saya juga ketika ikut pendidikan di Lemhanas, itu para jenderal yang ikut pendidikan di Lemhanas sudah mendiskusikan masalah Syiah ini. Ini gimana, arahnya kemana? Dianggap sudah menyumbangkan untuk perpecahan NKRI ini. Nah, jadi ini masalahnya pertama adalah ancaman bagi negara.
Yang kedua adalah ancaman bagi akidah. Ini yang lebih penting, ini lebih pokok, yang menjadi titik perhatian kita sekarang. Kenapa? Karena propagandanya itu, propagandanya itu adalah propaganda Ahlul Bait. Jadi ada ikonnya itu. Ikonnya itu Ahlul Bait, sehingga orang-orang awam kalau mendiskusikan masalah Syiah, ini Ahlul Bait ya. Berarti karena Ahlul Bait takut ya. Padahal benar nggak masalah Ahlul Bait? Kita harus lebih mencermati persoalan Syiah ini, terutama dari segi Al-Quran. Banyak mereka menafsirkan seenaknya saja Al-Quran itu, tidak melalui metodologi ulumul Quran yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh para ulama terdahulu. Dan ini sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama. Misalnya pada persoalan ayat ya, misalnya mereka mengklaim bahwa ayatul tathhir, yaitu surat Al-Ahzab 33, itu penyucian keluarga Nabi. Mereka mengartikan innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirkum tathhira, itu adalah ini sekaligus menyucikan keluarga Nabi, dan ini sekaligus adalah ismah, kemaksuman. Sekarang kalau tathhir itu diartikan atau diidentikan dengan kemaksuman, padahal bagi umat Islam, bagi dalam pengertian dan pemahaman ulama-ulama Islam, al-ismah itu ma'an nubuwah, ma'an risalah. Tapi bagi dia ayat tathhir ini diidentikan dengan ismah. Ini secara harfiah saja, pengertian harfiah ini sudah salah. Menyucikan diidentikan dengan kemaksuman. Jika saya mengatakan kepada saudara-saudara, permisi saya mau ke toilet, saya mau bersuci, apakah saya maksum hanya karena saya mengatakan dengan kata-kata bersuci? Jadi bersuci di sini diidentikan dengan ismah. Belum lagi kita mendiskusikan makna Ahlul Bait. Ahlul Bait ini artinya isi rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu ada ibu, ada bapak. Bahkan kalau masih hidup ada nenek, ada kakek, ada anak, ada cucu. Tapi dalam pengertian Syiah itu dikerucutkan hanya 5. Padahal khitabnya di dalam ayatul tathhir itu, khitabnya dimulai dengan ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Khitabnya itu kepada zaujatin Nabi SAW. Dalam bahasa Al-Quran itu seringkali ya nisa yang dipanggil itu. Artinya ya identik dengan keluarga Nabi. Nah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini seringkali digunakan secara sengaja oleh Syiah dengan menyimpang dari kaidah-kaidah tafsir yang ada, dengan menafsirkan sendiri, apalagi dengan memotong-motong, memutilasi ayat-ayat secara sengaja, sehingga pengertiannya nanti bisa jadi seperti ini: wailun lil musallin, satu ayat diambil, neraka wel orang yang sholat itu, selesai satu ayat di bawah. Nah, padahal munasabahnya apa, dalam konteks apa? Jadi minus kontekstualisasi, tidak ada menyampaikan ayat ini hubungannya dengan ayat lain seperti apa. Ini harus kita cermati persoalan-persoalan yang menjadi ikon daripada persoalan Syiah itu. Dari sisi hadis misalnya, dari sisi hadis juga demikian. Seringkali Syiah membawa hadis tsagalain ya. Misalnya disebutkan ini tarikumus tsagalain, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa itrati, kata mereka. Ini riwayat benar, katakanlah dari Ahlussunnah. Syiah itu aneh. Kalau ada riwayat-riwayat hadis menyangkut fadail Ali, wah ini dikatakan sahih, walaupun yang bawa itu Bukhari. Tapi kalau ada perawi yang sama membawa fadail sahabat lain, oh ini tidak sahih. Seolah-olah perawi itu benar dan salah. Benar kalau membawa Ali, tidak benar kalau membawa sahabat lain. Jadi sangat kontradiktif dalam pengertian. Termasuk dalam konteks hadis tentang kitab Allah wa itrati tadi. Nah sekarang bandingkan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah memegang hadis inni tarikum mustaqarain in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Ini sejalan dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu berulang-ulang ati Allah wa atur Rasul, ati Allah wa atur Rasul. Ada memang kelanjutannya wa ulil amri minkum. Tapi ulama-ulama sudah menjelaskan wa ulil amri itu tidak disertai dengan kata atiu, menunjukkan bahwa kedua entitas yaitu Allah dan Rasul itu mutlak
Sedangkan berikutnya itu tidak mutlak karena tidak diulang lagi kata ati'u di situ. Sehingga penghujung ayat berbunyi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika kemungkinan terjadi perbedaan pendapat, siklusnya adalah kembali kepada entitas yang utama. Entitas utama yang pertama itu adalah Allah, berarti kitabullah, Al-Quran, dan Ar-Rasul, berarti sunnah. Ini yang cocok pengertian. Jadi dipreteli betul-betul sama Syiah itu gak nyambung. Sehingga banyak persoalan-persoalan yang tidak rasional yang disampaikan oleh Syiah. Jadi ini pengertian pemahaman-pemahaman, kewajiban kita untuk meluruskan sehingga tidak boleh terjadi ada masyarakat awam itu terpaut hanya karena kebodohan atau karena pembodohan seperti ini yang dilakukan oleh aliran sesat seperti Syiah ini. Kemudian ada lagi masalah sholawat. Masalah sholawat seringkali yang disebutkan adalah dia menuduh Ahlussunnah itu sholawatnya buntung. Iya. Tidak menyebut Pak Ali. Mengambil satu dalil, la tusalli alayya sholatal batra. Jangan kamu sholat kepadaku, kata ungkapan sebuah hadis. Jangan kamu bersolawat kepadaku dengan solawat yang buntung. Bagaimana solawat yang buntung tanpa wa'alih? Kalau kita hadapkan dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sudah jelas, sorry ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak ada wa'alih. Apakah Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan salawat buntung? Nah, tentu Ahlussunnah wal Jamaah akan mengutamakan Al-Quran daripada hadis ini. Ini cara kita menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Dan Syiah bermain di sini, tafsir-tafsir sendiri, ada riwayat-riwayat tidak populer yang tidak masyhur di kalangan ulama diambil sedemikian rupa. Ini dijadikan dasar bahwa ini mutlak, dikait-kaitkan serba Ahlul Bait menurut versi mereka. Ahlul Bait versi mereka, bukan versi para ulama, bukan versi para jumhur ulama. Ini persoalan-persoalan ini. Jadi la tadi diartikan larangan, la nahiyah. Jadi sehingga di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah boleh menambahi sebagaimana dianjurkan oleh Nabi, menambahkan wa'alih dan bahkan wasohbih. Tapi itu sebagai sesuatu yang mustahab. Memang ada riwayat Nabi tentang wa'alih. Tapi pengertian wa'alih ini apa? Ahlul Bait dan wa'alih. Ya. Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Di dalam keluarga Nabi yang digunakan di dalam bahasa nomenklatur Al-Quran untuk menyebut nama istri-istri Nabi itu dengan Ahlul Bait. Di dalam surat Hud ada itu, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaiha. Kemudian disebutkan di sana kelanjutannya rahmatullahi wa barakatuh alaikum Ahlul Bait. Siapa itu? Istri Ibrahim. Jadi ini nomenklatur yang biasa digunakan Al-Quran, Ahlul Bait itu istri Nabi. Bahkan di dalam tata bahasa Arab sampai sekarang, di dalam tradisi Arab itu kalau seseorang laki-laki datang bersama istrinya, dia tidak bilang zaujati. Dia enggak bilang itu, dia anta jenta ma'aman. Datang sama siapa? Ana jitu ma'a ahli atau ma'ahli baiti. Aib bagi orang Arab, aib bagi tradisi Arab kalau orang menyebut anak perempuannya itu Ahlul Bait. Syiah mengartikan Ahlul Bait ini anak perempuan. Jadi dari segi bahasa saja, tradisi Arab sudah salah. Ini pengertian-pengertian Syiah yang berkembang seperti itu. Nah ini harus kita cermati sehingga propaganda Ahlul Bait tidak menjadi sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat awam. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Tadi Tuan Guru Moderator sudah mengatakan setelah acara materi ini ada tanya jawab. Mudah-mudahan dengan adanya masukan, komentar dan lain sebagainya semakin melengkapi apa yang saya sampaikan ini. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Tuan Guru kita, narasumber kita yang kedua yang telah menyampaikan materinya. Sekitar lebih kurang 25 menit, tidak sampai setengah jam. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya kita coba rangkuman dengan narasumber yang ketiga nanti, baru kita buka sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya adalah kita mohon kesediaan narasumber yang ketiga, Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli untuk menyampaikan materinya, juga maksimal sekitar 30 menit.
Dan kepada tuan guru kita narasumber ketiga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan yang terhormat para alim, para ulama, wabil khusus narasumber utama Karam Tuan Guru Kiai Haji Mas'ud. Kemudian narasumber kedua rombongan dari Jawa bersama saya Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Daharu, dan narasumber lainnya Tuan Guru Hafidh Yazid, Saudara Moderator juga yang terhormat, dan para jamaah pengajian jamaah Al-Ittihad malam ini semuanya yang juga dimuliakan oleh Allah. Saya hadir di majelis taklim pada malam ini merasa senang sekali dan merasa bangga, karena di kota Medan yang berbeda dengan di Jawa Timur masih ada majelis taklim seperti malam ini yang rutin dilakukan dan dihadiri ratusan jamaah. Mudah-mudahan majelis taklim ini akan tetap ramai, banyak manfaatnya dan semakin ramai. Mengapa saya merasa senang? Karena ternyata majelis taklim ini benar-benar majelis taklim yang penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketulusan. Dan materi yang disampaikan tadi oleh Tuan Guru Oka Mas'ud itu ternyata adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dibawa dan disebarkan oleh para ulama, para guru kita yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, Islam ini disebarkan ke Indonesia kira-kira 500 tahun yang lalu atau sebelumnya. Disebarkan oleh para ulama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah atau Asy'ari. Kemudian tasawufnya Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Kalau dalam bidang thariqah mungkin ada yang Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, kemudian ada Syadziliyah dan lain sebagainya. Dan Islam datang ke Indonesia memang Islam yang corak seperti ini. Baru kemudian setelah Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyebar, bangsa Indonesia diserbu oleh aliran-aliran baru yang kita katakan aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama aliran Wahabi pertama kali datang masuk ke Padang. Kemudian mungkin sebelumnya adalah aliran Syiah. Syiah itu masuk ke Indonesia bukan 30 atau 20 tahun yang lalu pasca revolusi Syiah di Iran. Islam ini datang ke Indonesia sekitar 200 tahun yang lalu, sekitar tahun 1850-an Syiah datang. Tetapi begitu datang langsung tiarap. Mengapa tiarap? Karena para ulama kita dulu sangat responsif, ya, langsung merespon gerakan Syiah dengan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik melalui gerakan keilmuan atau melalui gerakan kultural. Nah, mengapa
saya katakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia ini memang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Guru-guru kita yang mengajarkan Islam kepada kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Syiah, yang Wahabi, atau mungkin aliran-aliran baru, itu semuanya baru datang, dan ustadznya juga baru-baru. Berbeda dengan ulama-ulama dulu. Dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Islam yang sangat toleran, Islam yang sangat tasamuh. Berbeda dengan Islam yang baru-baru, yang radikal, yang tasyaddud dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pertahankan. Islam yang tasamuh ini memang Islam yang disebarkan dengan ketulusan, disebarkan dengan keikhlasan, disebarkan dengan akhlakul karimah. Ada perbedaan antara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Islam yang baru, terutama menghadapi budaya, adat istiadat, dan kultur masyarakat. Kalau Islam yang baru, yang seperti Wahabi ya, Wahabi ini mulai marak termasuk di Medan. Ini sedikit-sedikit mereka mengeluarkan vonis bid'ah, sedikit-sedikit syirik. Yang berbeda dengan mereka, kalau tidak bid'ah ya syirik, kalau tidak syirik ya bid'ah. Tapi kalau Islam para ulama dulu tidak sedikit-sedikit bid'ah dan tidak sedikit-sedikit syirik. Mengapa? Karena Islam yang dibawa oleh para ulama kita dulu, Islam yang memang benar-benar dibawa oleh para ulama, bukan orang yang mengulamakan diri. Sekarang ini kita dihadapkan oleh fenomena orang-orang yang mengulamakan diri atau mengustadkan diri melalui ceramah-ceramah di media massa, di radio, internet, dan lain sebagainya. Karena mereka ingin dipanggil ustadz, dipanggil ulama, banyak ceramah kemana-mana. Kalau ulama kita dulu, ilmunya luar biasa, amaliyahnya juga luar biasa, ibadahnya luar biasa, tidak menggunakan propaganda. Mereka benar-benar ulama, mereka benar-benar tasamuh. Dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Islam yang anti budaya atau tradisi. Islam memang bukan agama budaya, tetapi Islam tidak anti budaya. Islam menyikapi budaya dengan sikap yang cerdas dan selektif. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini, sebelum datangnya Islam adalah bangsa yang kaya dengan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Ketika para ulama Ahlus Sunnah datang ke Nusantara menghadapi beragam budaya ini, tidak langsung membabat habis semua budaya. Untuk budaya dan adat istiadat yang tidak melanggar norma-norma dan aturan agama oleh para ulama kita dibiarkan. Contohnya seperti selamatan kehamilan, selamatan orang hamil 4 bulan, 7 bulan, kemudian selamatan setelah kelahiran dan seterusnya. Itu sebenarnya awalnya dulu budaya Hindu. Bangsa Nusantara ini sebelum datangnya Islam, kalau bukan Hindu ya Buddha, kalau bukan Buddha animisme atau ajaran-ajaran lokal. Begitu para ulama datang, untuk budaya yang tidak bertentangan dengan agama dibiarkan. Untuk budaya dan adat istiadat yang berlawanan dengan agama maka dilihat. Kalau ini perbedaannya dengan agama sangat prinsip terkait dengan akidah, maka harus dihentikan. Contohnya masyarakat kita dulu banyak budaya menaruh sesajen, menaruh makanan di tempat-tempat angker. Itu oleh para kiai dilarang. Tetapi kalau budaya ini tidak begitu prinsip, kalau dihentikan tidak bisa, dihentikan kok tidak bisa, maka solusinya diislamisasi. Contohnya budaya tahlilan selamatan 7 hari kematian. Di Medan adanya. Itu kalau orang Hindu, ada orang Hindu mati, itu biasanya tidak dimakamkan selama 7 hari,
mayat sebelum dibakar, biasanya dibakar setelah 7 hari atau lebih. Orang datang ke sana dikasih makan makanan, minuman keras dan lain sebagainya. Begitu ada Islam datang, makanan-makanannya dibiarkan, cuma orang yang datang disuruh baca tahlil. Jadi ini namanya proses Islamisasi. Kalau diislamisasi tidak bisa, dihentikan tidak bisa, solusi yang diberikan oleh para ulama kita dulu paling tidak adalah meminimalisir kadar madaratnya atau kemungkarannya diperkecil. Contohnya seperti yang terjadi di daerah Magelang sekitar Gunung Merapi. Di Jawa Tengah ada Kabupaten Magelang, ada gunung yang sering meletus namanya Gunung Merapi. Tiap tahun ada budaya membuang kepala kerbau ke Gunung Merapi. Tujuannya menolak bala agar Gunung Merapi tidak meletus. Begitu ada orang Wahabi datang ke sana langsung syirik, kafir. Tapi ternyata setelah diteliti ini sebenarnya strategi para ulama kita dulu. Karena ternyata setelah diteliti dulu yang dibuang ke Gunung Merapi itu seorang anak perawan atau anak gadis. Yang tahu orang Merapi itu dulu pakai sistem giliran atau arisan. Menyerahkan anaknya yang masih gadis dibuang ke Merapi sebagai tumbal agar Merapi tidak meletus. Begitu para ulama datang berdakwah ke sana, oleh para ulama, loh jangan pakai gadis, ini kan bisa untuk kawin ini. Caranya gimana? Sembelih kerbau, dagingnya kita makan buat selamatan, kepalanya dibuang, tidak apa-apa, cuma kepala. Itu yang terjadi sampai sekarang. Dan mungkin ulama yang berdakwah di Gunung Merapi itu tidak sama dengan ulama pada masa para sahabat. Fenomena yang sama dulu pernah terjadi di Mesir. Ketika umat Islam menaklukkan negara Mesir pada masanya sahabat, di Mesir tiap tahun arisan membuang seorang anak gadis ke Sungai Nil. Ketika gubernur Mesir Sayyidina Amr bin Al-As menerima laporan ada seorang keluarga, satu keluarga menangis karena dia mendapat giliran menyerahkan putrinya untuk dibuang ke Sungai Nil. Akhirnya oleh beliau, ada apa ini Pak dibuang? Ini menjadi tumbal agar Sungai Nil tidak mendatangkan bencana besar yang menimpa masyarakat. Akhirnya kata beliau, kata gubernur, tidak usah, jangan dulu. Saya mau lapor kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Akhirnya beliau kirim surat kepada Sayyidina Umar. Mendengar laporan ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab memanggil sekretaris negara agar menulis surat ditujukan teguran keras kepada Sungai Nil. Karena memang karomahnya Khalifah Umar bisa khitabul jamadat, berbicara dengan makhluk yang tidak punya ruh. Itu karomahnya Sayyidina Umar. Dalam surat itu Sayyidina Umar seperti dicatat dalam kitab-kitab tarikh, kata beliau, min amiril mukminin Umar bin Khattab ila Nahril Nil. Surat ini datangnya bukan main-main, tapi dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab tertuju kepada Sungai Nil. Ya Nil, wahai Sungai Nil, in kunta jariyan binafsik fa Amirul Mukminin qad nahaka an tajri. Wahai Sungai Nil, kalau kamu ini mengalir karena kemauanmu sendiri, maka mulai sekarang saya selaku Amirul Mukminin melarang kamu mengalir. Tapi wa in kunta jariyan bi amrillah famtathil amrallah. Kalau kamu mengalir karena melaksanakan perintah Allah, mulai sekarang kamu harus patuh kepada perintah Allah. Dan boleh minta tumbang. Tertanda wassalam Amirul Mukminin. Akhirnya surat ini dikirimkan kepada gubernur. Gubernur diberi tugas sampaikan surat ini ke Sungai Nil. Gubernurnya penasaran, apa isinya? Jangan-jangan jimat. Ternyata setelah dibuka, Sayyidina Umar menegur keras Sungai Nil. Nah, ulama yang berdakwah ke Jawa Tengah tidak sama dengan Khalifah Umar. Akhirnya diminimalisir itu. Mengapa Islam yang datang ke Indonesia ini Islam yang toleran, bukan Islam yang anti budaya dan adat istiadat? Karena memang Islam itu sejak awal dakwahnya seperti itu, tidak anti budaya.
Salah satu contoh, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah pada hari Asyura, melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura. Lalu kata beliau, "Mahadza? Ada apa ini kalian puasa Asyura?" Kata mereka, "Hadza yaumun saleh." Hari Asyura ini hari baik. "Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa bani Israil." Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa beserta Bani Israil. Wa aghraqa Fir'aun wa junudan, dan pada hari ini pula Allah menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya yang mengejar Musa. Fasamahu Musa syukran billah. Karena itu Musa berpuasa Asyura karena bersyukur kepada Allah. Mendengar jawaban ini, apa jawaban baginda Rasul? Kata beliau, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya justru lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Kalau begitu, beliau puasa dan memerintahkan umat Islam puasa Asyura. Seakan-akan dengan dakwah ini beliau selalu berkata kepada Yahudi, "Kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, tidak akan terputus hubunganmu dengan agama Musa. Kalau Musa punya sejarah dikejar Fir'aun selama puasa Asyura, saya puasa Asyura. Masuk Islam, kamu tetap puasa Asyura." Ini namanya dakwah seakan-akan dengan pendekatan budaya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama yang berdakwah ke Indonesia. Dan langsung merubah total itu. Dan ini pendekatan budaya juga diakui oleh para ulama fuqaha madzhabul arba'ah. Saya punya kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah. Kitab ini ditulis oleh muridnya Syekh Ibnu Taimiyah yang bernama Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Kitab ini diterbitkan pemerintahan Saudi Arabia, dibagi-bagikan gratis. Tebalnya 3 jilid. Pada juz pertama halaman 47 ada pernyataan dari beliau. Kata beliau, "Wa qala Ibnu Aqil fil Funun." Imam Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Funun, "La yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram." Tidak sebaiknya meninggalkan adat istiadat masyarakat selama adat itu tidak diharamkan. Mengapa kita ini dianjurkan tidak meninggalkan budaya adat istiadat selama ini tidak haram? Kata pepatah Arab, tarkul adah adawah. Meninggalkan adat istiadat dapat menimbulkan permusuhan. Orang itu kalau berbeda dengan orang lain akan dilirik. Ini kok beda ini, sholatnya beda. Yang lain kakinya rapi, tangannya rapi, ini kakinya mekak-mekak. Jadi adawah. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, walaupun beliau di dalam sholat subuh tidak menganjurkan kunut, tapi pesan pada muridnya, kalau imamnya baca kunut juga. Itu Imam Ahmad. Bahkan beliau pernah ditanya, "Kalau sampean sendiri gimana Imam Ahmad? Apa mau bermakmum kepada imam yang kunut?" Kata beliau, "Ana usolli khalfal imam Asy-Syafi'i." Apa saya tidak mau bermakmum kepada orang seperti Imam Syafi'i? Itu kata beliau. Jadi para ulama kita itu sangat toleran sebenarnya. Dan ini para ulama mengatakan kita ini selama adat tidak haram, kita dianjurkan mengikuti. Ini bukan tidak ada dasarnya, tetapi ini merupakan pengijawatahan menerapkan dari hadis-hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan tanpa dasar. Kata Imam Ibnu Aqil, kata beliau, "Fa inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tarakal Ka'bah wa qala laula hitsanu qaumiki fil jahiliyah." Karena Rasulullah SAW membiarkan Ka'bah tidak direkonstruksi, dan alasannya
orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan suatu ketika baginda Rasulullah SAW berbicara kepada Aisyah, Ka'bah yang ada ini bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah terjadi bencana alam, Ka'bah ini roboh. Ketika orang jahiliyah, orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena dana minim sekali, Ka'bah dibangun dari kecil. Waktu berjalan lama, orang Quraisy lupa kalau Ka'bah ini bukan Ka'bahnya Ibrahim. Dan mereka terlanjur punya asumsi anggapan ini Ka'bahnya Ibrahim. Akhirnya kata Aisyah, kalau ini bukan Ka'bahnya Ibrahim, mengapa tidak engkau bongkar bangun lagi Rasulullah? Kata Rasulullah, laula hifdzan wa qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah ini saya bongkar. Tapi karena kaummu baru meninggalkan jahiliyah, kalau dibongkar akan terjadi benturan psikologi, akan ada perlawanan. Katanya Rasulullah ini ittiba anittabi' millata Ibrahim, ikut agamanya Ibrahim, tapi Ka'bahnya kok dirubah. Itu Ka'bah. Penting mana merubah Ka'bah dengan memerangi selamatan 7 hari kematian. Ka'bah itu kiblat, selamatan 7 hari kematian kata para ulama fuqaha hukumnya cuma makruh, tapi sedekahnya diterima, diharapkan dapat pahala kata para ulama. Dan itu khilafiyah. Ka'bah itu sampai sekarang yang ada Ka'bahnya jahiliyah sampai sekarang. Setelah tahun 65 Hijriah yang menjadi khalifah itu Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, pasca meninggalnya Yazid bin Muawiyah, lalu diganti oleh anaknya Muawiyah bin Yazid yang cuma berusia menjadi khalifah 40 hari. Abdullah bin Zubair punya kebijakan Ka'bah dibongkar, dibangun seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim, karena beliau mendapat amanah, mendapat wasiat dari bibinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Cuma Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif, perang terus dengan Bani Umayyah. Pertama perang dengan Marwan bin Al-Hakam. Marwan meninggal, diganti oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, perang 8 tahun. Akhirnya kalah. Begitu Abdullah bin Zubair kalah perang, khalifah diganti oleh dari Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Apa kebijakan beliau pertama kali? Kebijakan Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah dibongkar, dikembalikan ke Ka'bah yang semula, Ka'bah jahiliyah. Mengapa? Kata dia, ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Padahal Abdullah bin Zubair wasiat dari Rasulullah melalui Aisyah. Akhirnya ada seorang ulama datang kepada Abdul Malik bin Marwan, ini Abdullah bin Zubair merekonstruksi, membangun kembali Ka'bah karena ini amanat dari Rasulullah melalui Aisyah. Abdul Malik bin Marwan menyesal, berhubung itu kebijakan politik, gengsi, tidak mengembalikan lagi Ka'bah yang dia rusak. Ketika Bani Umayyah tumbang, diganti oleh Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid punya rencana membangun Ka'bah, karena ini Ka'bahnya Bani Umayyah, bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Harun Ar-Rasyid minta pendapat para ulama. Para ulama setuju, tinggal satu orang. Satu orang ini belum dimintai pendapat, tapi walaupun satu orang, suara beliau bisa mewakili seluruh ulama. Karena waktu itu paling berwibawa, yaitu Imam Malik bin Anas. Ternyata apa jawaban Imam Malik? Ketika Imam Malik ditanya, gimana Imam Malik, Ka'bah ini mau saya bongkar karena ini Ka'bahnya Bani Umayyah, saya kan Bani Abbasiyah, harus memberantas bid'ah-bid'ah yang disebarkan oleh Bani Umayyah. Kebetulan Imam Malik memang pendukung Bani Abbas. Kata Imam Malik apa? Kata beliau, la taf'al ya Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan ini wahai Amirul Mukminin. Nah kenapa? Fa inni akhaf an takuna mal'abatan bainal qulub.
Saya khawatir Ka'bah ini menjadi permainan para penguasa, menjadi proyek para penguasa. Setiap ada penguasa baru ingin menarik simpati rakyat, proyeknya membongkar Ka'bah. Fanazula haibatuhu min qulubin nas, maka Ka'bah akan kehilangan wibawanya dari hati masyarakat. Ini Ka'bahnya siapa? Ini Ka'bahnya gubernur ini. Nanti tak bukan, ini Ka'bahnya gubernur penggantinya, terus begitu. Akhirnya Ka'bah tidak dibawa. Karenanya para kiai kita, para ulama kita, tradisi selamatan 7 hari di kitab-kitab fikih hukumnya makruh. Itu bukan karena ulama kita tidak tahu, ulama kita hafal itu. Tapi mengapa dibiarkan menjaga haibahnya para penyebar Islam pertama dulu? Para penyebar Islam pertama dulu yang lebih alim, lebih warak, lebih dekat daripada kita kepada Allah membiarkannya. Sudahlah kita biarkan, Ka'bah saja dibiarkan. Apalagi cuma selamatan 7 hari. Orang Wahabi itu kalau berbicara selamatan 7 hari seakan-akan lebih syafi'iyah dari kita. Gimana ini? Katanya ikut mazhab Syafi'i. Ini selamatan tahlilan, bid'ah mungkarah. Lebih mungkarah di dalam kitab fikih itu belum tentu haram. Apalagi dalam kitab I'anatul Talibin itu batasnya cuma makruh, masih yajuzu fi'luha, boleh dilakukan. Jadi ini artinya bagaimana kita perlu mempertahankan pengajian-pengajian seperti ini. Karena pengajian-pengajian seperti ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat toleran, tidak radikal, tidak ekstrim seperti ajaran-ajaran baru yang berkembang. Ada yang namanya Syiah, ada yang namanya Wahabi, dan mungkin aliran-aliran yang lain. Amaliyah-amaliyah yang kita terima dari ulama-ulama kita dulu sebelum datangnya aliran-aliran baru ini, itu bukan tidak ada dalilnya. Dalilnya ada. Kalau memang dalilnya ada, mengapa kita tidak tahu? Ya berarti kita belajar masih kurang lama. Berarti majelis taklim ini perlu beratus-ratus kali lagi biar sampai ke dalil itu. Karena memang kita ini penting menjaga kemurnian ajaran agama. Tapi murni dalam arti ajaran agama seperti yang diajarkan oleh para ulama kita. Bukan pemurnian agama seperti yang dipropagandakan oleh aliran-aliran baru sekarang. Ada yang namanya Syiah, ada yang namanya Wahabi. Karena kelompok ajaran-ajaran baru ini menyebarkan ajarannya semuanya menggunakan propaganda. Kalau Wahabi propagandanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ini murni propaganda. Seakan-akan kita yang belajar seperti ini tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya yang paling pas dengan Al-Quran dan Sunnah pengajian kita. Kalau mereka cuma propaganda. Mengapa propaganda? Yang pertama, karena yang dimaksud kembali kepada Al-Quran versi Wahabi bukan kembali kepada Al-Quran seperti yang ditafsirkan oleh para ulama pakar tafsir. Kembali kepada Al-Quran versi mereka adalah kembali kepada Al-Quran seperti yang mereka pahami, dan pemahaman mereka selalu tidak benar. Kadang mereka tidak bisa baca kitab seperti Tuhan Guru kita. Akhirnya maksud kembali kepada Al-Quran versi mereka, kembali kepada terjemahannya. Dan sering pemahaman mereka melenceng. Pernah saya dialog dengan Wahabi di Denpasar di Bali soal tahlilan. Ada ketua Wahabi mengatakan tahlilan itu haram karena bertentangan dengan Al-Quran. Saya tanya, mana ayat Al-Quran melarang tahlil? Saya ini ngaji tafsir ke Tuhan Guru saya, hatam bolak-balik tidak ada ayat yang menerangkan tahlil. Ternyata kata dia, yang melarang tahlil adalah ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Loh kok bisa? Lah iya, orang tahlilan itu maunya kan banyak-banyakan zikir. Padahal spirit dari ayat ini bukan yang paling banyak, justru yang paling bagus amalnya.
Saya balik bertanya, lo kok bisa? Paling banyak berlawanan dengan paling bagus. Mestinya bagus ini kebalikannya jelek. Kalau banyak kebalikannya sedikit. Kamu pakai logika apa kamu ini? Kok tidak logis sama sekali? Justru kalau zikir, kalau amal soleh semakin banyak semakin bagus. Nyumbang ke majelis, nyumbang ke masjid, paling banyak semakin bagus. Apalagi zikir di dalam Al-Quran, wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa yatahassaru ahlul jannati fil jannah illa ala sa'atin yamurru 'alaiha fid dunya la yadhkurullaha fiha. Tidak akan menyesal penduduk surga setelah masuk surga kecuali karena satu waktu yang dia lalui di dunia tanpa diisi dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau ada orang ada waktu di dunia hidupnya tidak diisi dengan zikir, satu saat saja akan disesali di sepi surga. Apalagi banyak tidak diisi dengan zikir. Nah ini ternyata bagaimana Wahabi memahami Al-Quran dan hadis itu sembarangan itu. Karenanya orang Wahabi habis sholat langsung pergi. Dan itu yang sunnah sesuai Al-Quran. Kalau yang setelah sholat zikir sampai lama-lama bid'ah masuk neraka. Jadi dibolak-balik ajaran agama. Tapi kalau ngomong kata mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Propaganda. Yang kedua, yang dimaksud kembali kepada sunnah itu bukan kembali kepada hadis-hadis seperti yang difahami oleh para ulama ahli hadis, bukan. Tetapi versi Wahabi kembali kepada sunnah versi Wahabi itu maksudnya kembali kepada satu hadis saja, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Karenanya sedikit-sedikit kemana-mana bulan Maulid seperti sekarang ya, Maulid tadi. Nanti Wahabi Maulid haram, bid'ah. Mana dalilnya? Kullu bid'atin. Nanti ada orang tahlilan 7 hari haram, bid'ah. Dalilnya kullu bid'atin. Zikir bersama istilah haram, kullu bid'atin. Masa hadisnya cuma satu? Tapi kalau ngomong kembali kepada hadis, hadisnya cuma satu. Ini propaganda sebenarnya. Karenanya kita harus tahu ya, dunia propaganda dengan dunia yang sungguhan. Kalau majlis taklim seperti ini, insya Allah dunia yang sungguhan. Karena yang diajarkan bukan propaganda. Kalau belajar hadis, ya hadis sungguhan, bukan cuma satu. Kalau berbicara agama, agama yang memang kaya dengan dalil. Karenanya saya merasa bangga hadir ke majelis ini. Ternyata hadirin juga sangat banyak dan sangat antusias. Karena waktu sangat terbatas 30 menit. Pas ya. Saya mulai tadi lihat-lihat jam, takut dianggap korupsi. Saya takut korupsi jam ya. Karena kalau korupsi bukan jam, saya tidak punya daging sapi, tidak punya ayam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Di mana-mana penuh dengan propaganda karena masyarakat kita mudah diajak dengan propaganda. Jadi kalau ada apa-apa, alangkah baiknya para jamaah di sini jangan percaya dengan propaganda. Tanyakan kepada tuan guru para ulama di sini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.